mandi wajib. Di bawahnya ada definisi. Lihat. Terus udah definisi penyebab mandi rukun, mandi yang sempurna, dan tata cara mandi pada wanita. Di situ ada definisinya, lihat semuanya. Menurut bahasa, ya, lihat semua di situ. Menurut bahasa, mandi adalah mengalirkan air pada sesuatu. Yang kedua itu menurut bahasa, dan yang kedua itu menurut istilah. Ayo ke depan, Ibu tolong minta kepada Vera untuk membacakan yang kedua menurut istilah. Vera ke depan. Membacakan definisi dari mandi menurut istilah. Silakan Vera baca. Yang menurut istilah, di situ ada menurut istilah. Lihat. Nah, yang ini. Coba. Yang keras. Menurut istilah mandi yang betul. Depan sedikit, ke depan sedikit. Wah, ini adalah menuangkan air tata cara yang khusus untuk menghilangkan hadas besar. Nah, sudah, terima kasih Gera. Di situ lagi ada dalil tentang mandi wajib. Nah, disebutkan di dalam Quran surat An-Nisa ayat 43 yang bunyinya itu Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu. Terus apa? Siapa yang bisa? Sholati wa antum. Artinya aja ya. Artinya, hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu sholat sedang kamu dalam keadaan mabuk, sehingga kamu mengerti apa yang kamu ucapkan, dan jangan pula hampiri masjid sedang kamu dalam keadaan junub, terkecuali sekedar berlarut saja hingga kamu mandi. Terus ada lagi di sini penyebab mandi. Nomor 1, keluarnya mani dengan syahwat atau junub, dan tercantum dalam Al-Quran surat Al-Maidah, dan di dalam hadis tercantum Bukhari dan Muslim. Yang kedua itu bertemunya dua kemauan laki-laki dan perempuan walaupun tidak keluar mani, ya. Ketiga, ketika berhentinya darah haid dan nifas, dan keempat, ketika orang kafir masuk Islam, dan kelima itu karena kematian. Di situ kita diwajibkan untuk mandi, ya. Untuk mandi, nah yang pertama itu keluarnya mani dengan syahwat, dan yang ibu akan simpulkan itu yang ketika nomor 4, ketika orang kafir masuk Islam. Disebut juga dengan orang apa kalau orang kafir masuk Islam? Bagus, ya. Itu diwajibkan untuk mandi, disucikan, ya, biar betul-betul bahwa itu termasuk orang yang sudah masuk Islam. Terus karena kematian, nah orang yang meninggal itu wajib dimandikan, ya. Jadi kita ini harus tahu, oh ya, ini yang harus wajib mandi. Yang pertama itu apa? Tadi kata ibu tuh keluarnya mani dengan syahwat. Yang kedua, laki-laki dan perempuan walaupun tidak keluar mani. Yang ketiga, ketika berhentinya darah haid dan nifas. Dan keempat, kelima, karena kematian. Kita lihat lagi ada rukun mandi, ya.
mandi junub. Nah, Rasulullah bersabda, jangan kamu buka, cukuplah kamu mengguyur air pada kepalamu 3 kali. Kemudian guyurlah yang lainnya dengan air, maka kamu telah suci. Hadis riwayat Muslim. Yang kedua ini khusus mandi setelah haid dan nifas. Nah, ditambahkan beberapa hal berikut. 1. Menggunakan sabun dan pembersih lainnya beserta air. Nah, otomatis harus ada air ya. Yang kedua itu melepas kepangan rambut sehingga air sampai ke pangkal rambut. Dan ketiga, disunahkan membawa kapas atau potongan kain untuk mengusap tempat keluarnya darah guna menghilangkan sisa-sisanya. Selain itu, disunahkan mengusap bekas darah pada kemaluan setelah mandi dengan minyak atau parfum lainnya. Tuh di situ hadis Bukhari Muslim sudah tertera tata cara mandi pada wanita ya. Jadi yang pertama itu jika kita dikepang rambutnya harus dibuka dulu, lalu ditubuhkan ke seluruh tubuh dan siapkan kapas atau kain yang bersih atau yang putih supaya kita yakin bahwa darah haid kita ini sudah tidak ada. Kalau kita mau mandi wajib disiapkan kapasnya atau kain yang putih, yang warna putih yang bersih ya, untuk mengecek apakah kita sudah betul-betul bersih atau tidak. Nah, kalian tuh harus tahu karena kalian sudah balik, karena kalian sudah mengalami haid. Itu cara-cara mandi bagi wanita yang sudah mengalami haid. Itu seperti ini ya, tata caranya sudah ada. Nah, lanjut lagi ke sini. Niat mandi wajib setelah haid tuh. Ada niatnya juga. Jadi jangan asal gejebur saja. Tadi yang dikatakan oleh Putri bagus. Boleh nggak tidak diucapkan niatnya cukup di dalam hati? Nih ada di sini ya keterangannya. Dan jawaban Pani juga bagus. Boleh karena mengucapkan niat itu hukumnya sunnah. Kita bacakan yuk bareng-bareng. Siapa yang bisa cung membacakan ini? Ayo. Nawaitul ghusla riloin hadasil lillahi ta'ala. Artinya aku niat mandi wajib untuk mensucikan hadas besar dari haid karena Allah Ta'ala. Itu niat mandi setelah haid ya. Kalau itu jangan asal udah mandi berjemur aja. Tetapi di situ di dalam aturan-aturan Islam ada tata cara mandinya ya, tidak sembarangan. Disitulah indahnya agama Islam punya tata cara tersendiri. Ya, apapun juga ada tata cara yang tersendiri. Istilah itu ada adab-adabnya ya. Ketika kita mau mandi juga aturan Islam itu ada adabnya, ada tata caranya. Niat dulu yang tadi sudah dibacakan. Ini lanjut lagi di sini. Nah, lihat tata cara mandinya ya. Tadi sudah niatnya, sekarang tata cara mandi junub atau mandi besar. Yang pertama apa? Niat mandi junub yang tadi sudah diucapkan. Yang kedua, Membasuh kedua tangan 3 kali. membasuh kedua tangan 3 kali. Nah, yang ketiga, Membersihkan kemaluan dengan air. Setelah itu cuci tangan hingga bersih lagi. yang keempat, Wudhu sebelum mandi. kelima, Basuh rambut di kepala dengan tangan seluruh permukaan kulit rambut hingga rata dengan air. yang keenam, Guyur kepala dengan air. Setelah itu guyur seluruh tubuh. kedelapan, Wudhu lagi ya untuk memastikan masih terjaga wudhunya. nah itu tata cara mandi wajib atau mandi junub. Di situ sudah. Nah, kalian harus ingat apa sih tata caranya, bagaimana cara-caranya. Di situ sudah terangkan. Yang pertama itu adalah niat. Ingat, niat yang pertama itu niat. Asal jangan ambil air langsung diguyur aja. Tetap yang pertama itu
sini kita ini harus tahu cara-cara mandi wajib ya, supaya kalian ini nanti bisa dipraktikkan di rumah. Ya. Coba keluarkan bukunya. Semua keluarkan bukunya dan tulis di sini ada lembar kerja peserta didik. Nah, setelah itu setelah ditulis nanti kumpulkan ke depan. Coba tulis dulu. Ayo semuanya keluarkan bukunya. Tulis ya, di situ ada lembar kerja peserta didik. Nah, sengaja ibu tidak membagikan kertas supaya kalian menulis. Nah, tulis nanti setelah ditulis apa di situ? Nah, setelah itu kita bikin kelompok dulu. Yang kelompok pertama itu ketuanya siapa? Putri. Kelompok kedua ketuanya Denis. Dan ketiga Hanaya. Itu sudah dibikin kelompok. Nah, setelah itu dari sini, dari lembar kerja peserta didik ini kalian diskusikan dengan kelompok kalian masing-masing. Dari kelompok sini diskusikan. Di situ apa? Di situ apa? Tata cara mandi setelah itu lihat gambarnya. Nah, kalian bisa menyimpulkan apa dengan gambar tersebut. Ya, tulis nanti di buku kalian, di buku kelompok kalian masing-masing ya. Tuh, bagaimana bisa kalian menyimpulkan dari gambar tersebut? Gambar apa itu? Orang yang sedang mandi. Jadi kalian harus bisa menyimpulkan dari hasil gambar yang tadi yang itu. Kesimpulannya apa itu? Lihat, cermati gambarnya. Lagi apa? Gambar itu cewek atau cowok? Cewek. Ya, gambarnya cewek. Kalian simpulkan sedang apa itu di dalam gambar. Ya. Mandi sudah dibagi kelompok, silakan bukan kelompok kalian masing-masing. Yang kelompok 1 dipimpin oleh Putri, kelompok 2 dipimpin oleh Denis, dan kelompok 3 dipimpin oleh Hanaya. Silakan kalian simpulkan dari hasil melihat gambar. Ya, di situ ada tata cara mandi. Nah, kalian boleh simpulkan. Ya. Nah, siap. Kumpulkan ya, sudah dikumpulkan. Nih, sini kumpulkan satu. Ya, kumpulin dulu. Nanti kalian bisa menyimpulkan dan apa dari gambar tersebut. Nih. Nah, ibu kumpulkan mana kelompok Denis. Sini. Mana kelompok Hanaya? Sini. Oh, ada yang belum. Nah, silakan dari kelompok ini apa dari hasil cermatan kalian tentang gambar? Membersihkan tubuh dengan apa? Dengan air. Yang ini apa kesimpulan dari hasil kalian mencermati gambar? Gerald, apa itu? Setelah kalian mencermati gambar, kelompok 2 sebutkan gambar apa itu? Ayo sebutkan gambar apa? Orang yang sedang mandi. Bagus. Ini lagi yang kelompok 3-nya. Setelah kalian mencermati gambar tersebut, apa kesimpulannya dari gambar tersebut?